Gosangan gitu. Gus. Dewan juri yang kami hormati dan hadirin yang berbahagia, peserta cabang lomba ceramah agama bahasa Indonesia dengan nomor peserta 04, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan segala anugerah, karunia, berkah, rahmat, dan taufik hidayahnya, sehingga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, dan dapat hadir berkumpul bersilaturahim di tempat yang mulia ini dalam rangka kegiatan Akbar Festival Anak Saleh Indonesia tingkat Provinsi Kalimantan Tengah yang ke-12 tahun 2024 yang dilaksanakan di kota cantik Palangkaraya. Salawat serta salam senantiasa tercurah terlimpah keharibaan junjungan kita Nabiullah Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang putra terbaik pemimpin umat, pemberi syafaat di hari kiamat, dan pembawa rahmat bagi seluruh kaum muslimin muslimat yang selalu taat sampai akhir hayat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dawaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Dewan juri yang terhormat dan arif bijaksana, hadirin sekalian rahimakumullah yang berbahagia. Apabila iman dan takwa tetap kuat terpatri, kondisi emosi tetap terkendali, maka akan menjadi generasi yang berbudi pekerti dan berkarakter terpuji. Oleh karena itu, generasi seperti inilah yang akan bermanfaat bagi negeri ibu pertiwi. Namun jika
Jika negeri ini dipenuhi oleh generasi muda yang berwawasan luas dan fisiknya tangkas, tetapi ternyata akhlaknya tidak waras, hatinya jelas, jiwanya puas dan pergaulannya bebas tak terbatas, maka lihatlah apa yang akan terjadi. Bangsa kita akan tergilas, tertindas, bahkan cita-cita luhur bangsa kita pun akan kandas tak berbekas. Nauzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, betapa pentingnya peran kita semua sebagai generasi penerus Qur'ani yang handal agar terwujud bangsa Indonesia yang tangguh, Indonesia yang maju, Indonesia yang aman dan unggul. Maka dalam kesempatan yang berharga ini, izinkanlah saya menyampaikan sebuah ceramah yang berjudul Generasi Qur'ani Menyongsong Indonesia Bangkit. Tuhan Diri yang mulia, arif bijaksana, hadirin sekalian yang terhormat dan berbahagia, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersabda dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 9, وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Syekh Qutb dalam tafsir Vizilal Al-Quran mengatakan bahwa ayat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk mempersiapkan generasi. Jangan sampai terjadi generasi yang lemah akidah, lemah syariat, lemah fisik, lemah sosial, maupun lemah ekonomi dan kelemahan-kelemahan lainnya yang akan merugikan generasi penerus dalam menyongsong Indonesia bangkit. Setiap orang tua pasti mendambakan buah hatinya agar menjadi generasi yang berbakti, soleh-soleha lahir batin dunia akhirat, yang berguna bagi agama, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Betul apa betul? Betul. Wahai generasi Qur'ani dari Sabang sampai Merauke, generasi Qur'ani Provinsi Kalimantan Tengah, apakah kita semua siap untuk menyongsong Indonesia bangkit agar Indonesia maju, aman, damai, unggul, tangguh dan hebat? Siap? Siap. Takbir, Allahu Akbar. Oleh karena itu, kita sebagai generasi penerus agar tidak malas, tidak lalai, tidak terlena pada era digitalisasi yang selalu asik terbuai oleh medsos yang kurang bermanfaat. Tidak bikin onar, tidak tawuran antar pelajar, tidak menjadi pecandu narkoba, mabuk miras, judi, pergaulan seks bebas, tidak berbuat maksiat yang akhirnya membuat tersesat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Malik dan Baihaqi, "Taraktu fikum amrayni lan tadilu ma tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnatar rasul." Aku telah tinggalkan kepada kamu dua perkara. Kamu tidak akan tersesat selama berpegang teguh pada
keduanya, yaitu Kitabullah dan Sunnah Rasulnya. Hadirin rahimakumullah, apabila kita selalu berpegang teguh pada Kitabullah dan Sunnah Rasulullah, maka kita yakin dan percaya jika kita sebagai pelajar, mahasiswa, sebagai polisi, tentara, sebagai pegawai negeri atau swasta, yang miskin maupun yang kaya, pejabat negara maupun rakyat biasa, pasti tidak akan tersesat, tidak akan berbuat jahat, maka pasti akan selalu ingat bertaubat, ingat syahadat, ingat puasa dan zakat, selalu ingat salat setiap saat. Dari uraian yang telah saya sampaikan tersebut, maka dapat diambil ibrahnya agar negeri kita Indonesia yang sudah sumpah ikrar pemuda, yang sudah kokoh kuat bineka tunggal ika, dan sudah 79 tahun Indonesia merdeka, akan terwujudlah generasi Qurani untuk menyongsong Indonesia bangkit yang penuh ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar kita laksanakan 8M. M pertama, memiliki mushaf Al-Quran. M kedua, mengambil air wudu. M ketiga, membaca Al-Quran. M keempat, menghafal Al-Quran. M kelima, mengulangi bacaan Al-Quran. M keenam, memahami Al-Quran. M ketujuh, mengamalkan Al-Quran. Dan yang terakhir, mendakwahkan Al-Quran. Apabila dimanapun kita berada, dengan sungguh-sungguh dan konsisten dengan 8M tersebut, insya Allah akan terbentuk generasi yang sehat, maka pasti Indonesia akan kuat. Generasi yang berilmu, pasti Indonesia akan selalu maju. Generasi yang beriman, pasti Indonesia akan selalu aman. Dan generasi yang bertakwa, pasti Indonesia akan selalu jaya. Hadirin sekalian, marilah kita berdoa bersama-sama agar kita semua selamat lahir batin dunia akhirat, dan Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, gemah ripah lojinawi, tata tentram kerta raharja. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Ya Allah, rahmatilah kami dengan Al-Quran. Jadikan ia imam, cahaya, petunjuk bagi kami. Ya Allah, ingatkan kami tentang apa yang kami lupa, dan ajarkan kami tentang apa yang kami jahil. Kurniakan kami untuk dapat membacanya di sepanjang malam dan sepanjang siang. Jadikan ia perisai kami, wahai Tuhan semesta alam. Baik merangkak di atas tanah, hingga merangkak hingga ke belakang rumah.
dan amalkan Al-Quran mendapat berkah agar selamat dunia wal akhirah. Wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah.